Di video sebelumnya kita telah membuat fitur tambah data lalu mengirimkan ke file index kita. Nah, di sini kita akan menjalankan fitur edit dan delete-nya ya. Yang pertama kita akan membuat edit terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini datanya satu, kita akan mengenerate data beberapa ya, supaya kita bisa melihat perubahan datanya. Nah, untuk itu kita akan melakukan generate data dummy, yang mana kita akan memakai fitur dari Laravel yang namanya Faker. Teman-teman bisa buka dokumentasinya laravel.com, lalu ke documentation, dan teman-teman pilih versi sesuai project teman-teman masing-masing. Karena kita di sini 7, kita pilih yang 7. Lalu kita buka di sini Faker. Bisa teman-teman klik di writing factories. Nah, coba ke atas sedikit. Nah, untuk mengenerate factory-nya kita bisa menggunakan perintah ini, make factory, lalu nama factory-nya. Di sini ada flag model ya, untuk menghubungkan ke model kita. Bisa menggunakan perintah ini, make factory, lalu nama factory-nya dan model yang sudah ada. Oke, bisa teman-teman copy aja di sini. Lalu kita buka VS Code kita. Di sini server kita sudah jalan ya. Ditambah aja di sini. Lalu kita paste. Nama modelnya itu kita pakai yang car ini ya. Maka kita bisa ubah car. Lalu nama modelnya kita kasih juga car di sini. Bisa teman-teman tekan enter ya. Maka si factory itu sudah berhasil dibuat, dimana file factory-nya teman-teman bisa ke database lalu factories. Maka di sini ada car factory. Nah, ini isi file factory-nya, kita bisa close dulu. Nah, untuk mengenerate datanya kita coba dokumentasi lagi. Nah, di sini ada name. Untuk mengenerate name, di sini ada name. Untuk email, lalu email verified. Di sini akan mengenerate user. Makanya di sini ada name, email, lalu password. Nah, untuk itu kita membutuhkan seperti angka, lalu mereknya, lalu nama dan nomor telepon. Nah, untuk nama bisa pakai name di sini. Coba kita copy saja dulu ya. Di sini bisa kita paste. Nah, untuk itu kita di sini bisa ubah menjadi merek. Lalu Fakernya name. Nah, kita tidak mau name, kita bisa buka dokumentasinya lagi. Di sini ada dokumentasi Fakernya, bisa kita buka ya. Nah, di sini yang bisa kita pakai misalnya seperti address, nomor telepon, lalu file, color, dan masih banyak lagi. Di sini kita butuh angka ya. Berarti kita bisa pakai phone number aja. Seperti ini. Atau yang ini. Bisa kita copy aja di sini. Maka kita paste di sini. Yang selanjutnya ada merek ya. Di sini harusnya plat ya. Oke, lalu di sini merek, mungkin kita bisa pakai name aja. Lalu namanya name juga.
dan nomor telepon. Di sini kita pakai phone number lagi atau yang pakai plus ya. Ini bisa kita copy, lalu kita ubah di sini. Kita lihat database-nya, no telepon di sini. Kita ubah no telepon. Di sini kita paste. Nah, untuk itu cara menjalankannya adalah kita buka lagi itu terminalnya. Nah, untuk menjalankannya kita bisa mengetikkan php artisan tinker. Untuk mengenerate datanya kita bisa mengetikkan factory di sini. Lalu nama modelnya yaitu car. Jadi kita ke app, lalu backslash, lalu kelasnya. Nah, untuk datanya kita menuliskan 10 data di sini, lalu kita kasih flag create, lalu kita bisa tekan enter di sini. Nah, di sini yang artinya kita sudah dibuatkan 10 data ya. Kita coba cek di database kita. Di sini kita bisa refresh, maka akan terbuat 10 data ya. Di sini kita bisa refresh juga. Nah, maka akan ada 11 data karena yang sudah kita buat satu sebelumnya ya. Nah, di sini dengan merek namanya, lalu nama, di sini ada nomor teleponnya. Lalu kita akan bikin fungsi edit di sini. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat URL di edit ini, misalnya edit slash lalu ID-nya. Kalau kita sorot edit di sini, nanti di pojok kiri sini ada tulisan edit slash ID-nya. Di sini masih kosong ya. Kita buka aja di view-nya. View-nya itu berada di resource, views, lalu index. Di sini ada button edit. Langsung aja kita kasih edit, lalu slash, lalu kita panggil ID-nya dengan cara seperti ini, $car, lalu kita tampilkan ID-nya. Kalau kita cek di browser, ini kita refresh. Di sini bisa teman-teman lihat ada edit /4, lalu 5, 6 dan seterusnya. Di sini sudah bisa ya untuk URL-nya. Coba kita klik di sini. Di sini sudah sesuai ya URL yang kita buat, edit /datanya, ID maksud saya. Kenapa di sini not found ya, karena kita belum buat route-nya. Teman-teman bisa ke folder routes di sini, lalu buka web.php-nya. Nah, untuk URL-nya kita buat fungsi route di sini, lalu metodenya get, lalu URL-nya edit /data ID-nya kita ambil dari $car ini ya. Jangan lupa kurung kurawalnya. Lalu kita arahkan ke cars controller, dan metodenya edit di sini. Oke, di sini metodenya edit. Kita ke controller sekarang. Di sini ada cars controller ya. Di sini ada metode edit. Di sini kita return view-nya. Kita buat fungsi return view, lalu nama view-nya kita kasih edit di sini ya. Nah, kalau sudah di sini kita belum punya view edit, teman-teman bisa buat di views, lalu new file edit.blade.php. Nah, untuk itu kita coba melihat apakah file edit ini sudah terpanggil ya. Kita return aja
oke di sini. Nah, bisa teman-teman refresh atau kembali dulu. Lalu kita refresh di sini. Teman-teman klik edit di sini. Nah, maka file edit kita sudah terpanggil ya. Nah, untuk membuatnya mungkin teman-teman bisa kopikan saja di file create kita, yang dimana di sini ada tambah ya. Bisa teman-teman copy di sini, lalu kita paste di sini. Nah, di sini kita ganti dengan edit titelnya. Di sini kita ganti, kita kosongkan aja ya di action ini, lalu kita refresh. Nah, untuk edit formnya sudah sama seperti tambah, kita harus mengeluarkan data ini supaya bisa diedit ya. Kita ke controller lagi, di sini cars controller, kita kirimkan di sini model dari car kita di sini ya. Nah, ini akan mengambil table dari cars. Kita panggil dulu nama modelnya car ya. Lalu kita ikuti dengan $car. Nah, ini menerima parameter car di sini. Nah, untuk itu kita oper lagi data car ini di view kita ya. Bisa kita pakai compact, lalu car. Kalau sudah dikirim datanya, kita tampilkan di view edit kita. Bisa teman-teman isikan di sini dengan value, lalu diikuti dengan $car, lalu apa yang mau kita keluarkan. Di sini plat ya, kan kita keluarkan plat. Untuk itu coba kita refresh dulu. Nah, akan keluar plat di sini. Kalau kita kembali di sini, kita akan mengeluarkan plat yang ini. Kita tekan edit di sini. Nah, maka akan keluar juga plat di view edit kita. Nah, selanjutnya kita isikan merek, nama, dan nomor telepon. Di sini kita bisa copy aja, lalu paste di sini, platnya diganti dengan merek. Yang berikutnya adalah nama, lalu nomor telepon di sini. Oke, kalau sudah, kita bisa refresh lagi. Nah, maka akan keluar ya datanya. Untuk itu, misalnya di sini teman-teman mau edit datanya, lalu kita tekan submit ya. Di sini submit kita belum jalan ya. Berhubung kita di sini edit ya, maka di sini kita tambahkan lagi untuk metode editnya. Kita bisa menggunakan metode di sini. Di sini metodenya kita bisa tulis pad ya, untuk menambahkan fungsi submit kita dari file update-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja di baris ini, lalu metodenya kita ganti patch. Nah, untuk itu kita ganti metode edit di sini menjadi update. Kita sekarang belum ada fungsi update. Di sini kita coba cari update. Oke, di sini sudah ada update. Lalu kita coba apakah function update ini terpanggil ya. Coba kita return string. Oke, di sini. Nah, di sini coba kita refresh. Di sini kita coba edit. Kita hapus saja. Lalu kita tekan submit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti update kita sudah terpanggil ya. Untuk selanjutnya kita beri fungsi untuk update-nya. Teman-teman, di sini kita mempunyai form editnya. Nah,
Di controller kita butuh yang namanya request juga, lalu kita beri variable request. Apa yang mau diedit ya, tentu saja kita keluarkan juga kelas dari model kita, yaitu car. Kita kasih variabel car di sini. Untuk fungsinya sekarang kita keluarkan lagi $car-nya, lalu kita query untuk fungsi update-nya. Kita tulis di sini update, lalu kita bungkus dengan array di sini. Tangkap request-nya. Yang pertama itu di sini ada plat, merek, nama, dan nomor telepon ya. Jadi di sini kita bisa tulis dengan plat, lalu request dari platnya. Oke, bisa kita copy aja. Di sini kita bisa ubah merek ya. Kita copy lagi. Di sini kita bisa tulis nama dan nomor telepon. Oke, kalau sudah, query-nya sudah jalan, lalu kita return untuk mengembalikan view-nya. Kita coba lihat ditambah ya. Di sini meredirect ke slash ya, ke route kita. Bisa kita copy aja. Kita letakkan di sini. Oke, kalau sudah, kita bisa cek lagi di browsernya. Di sini bisa kita kembali, lalu refresh. Di sini kita hapus ya. Kita sisakan nama depan. Di sini kita 88 yang kita boleh hapus. Oke, kalau sudah, kita submit. Di sini kita akan mendapatkan variable assignment. Oke, karena di kelas model kita itu masih kosong ya. Kita bisa lihat di sini di car kita butuh yang namanya guarded. Kita bisa tulis protected, guarded, lalu kita bisa isikan array kosong saja di sini. Oke, bisa kita kembali, kita refresh lagi, kita hapus nama depan, kita hapus 88-nya, lalu kita submit. Nah, maka akan teredit datanya ya. Maka query kita sudah berhasil. Kita sekali lagi kita edit di data pertama kita. Kita bisa ganti QWERTY misalnya. Lalu kita tambahkan di sini Budianto. Oke, nomor telepon kita kasih plus. Oke, bisa kita tekan submit. Nah, maka akan terganti ya namanya dan semua datanya. Ya, sampai sini fitur edit kita sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan membuat fitur delete kita. Sebelum kita membuat fungsi delete ini, kita akan mencoba membuat alert ya. Jadi kalau misalnya kita tambah di sini, sudah kita menambahkan data, lalu kita tekan submit, akan ada notif data berhasil diinput di sini. Lalu kita edit juga, kita tekan submit, ada notif data berhasil diinput. Ya, sampai bertemu di video berikutnya.